A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat ngaji tasawuf yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali pada ngaji yang ke-8 kali ini. Kemarin kita telah membahas beberapa tujuan laku atau suluk dan mendalami tasawuf. Kali ini kita akan membahas hal penting yang berkaitan dengan sejarah tasawuf itu dari mana, atau ilmu suluk yang dilakukan oleh para wali, para sholihin itu dari mana. Sebagian pengamat dan pengkaji ada yang menghembus-hembuskan bahwa tarekat dan tasawuf itu banyak bersumber dari Persia atau dari India. Sejauh yang kami kaji, sejauh yang kami dengarkan, dan sejauh yang kami pelajari, juga yang kami amalkan, tidak lain bahwa tasawuf dan ilmu laku itu ya dari Kanjeng Nabi Muhammad, tidak. Beberapa alasannya dapat dikemukakan, misalnya begini. Kalau kita membaca tidak terlalu mendalam atau secara acak saja dari beberapa ayat Al-Quran, kita akan menemukan bahwa anjuran sabar, anjuran tawakal, anjuran untuk zuhud, anjuran untuk qanaah dan seterusnya banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya innallaha ma'as-sabirin atau isbiru dan seterusnya ya, menahan marah. Dalam hadis-hadis juga banyak. Itu memberi pengertian bahwa apa yang diamalkan oleh ahli tarekat, ahli yang menekuni tasawuf, ahli laku di dalam dunia suluk tasawuf itu adalah sebenarnya bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad, tidak lain, dan tidak dari mana-mana. Yang kedua, bisa kita ambil juga beberapa inti sejarah ya, misalnya istilah-istilah yang dikenal di dalam tasawuf itu ya, misalnya wali gitu ya. Kita sudah diperkenalkan wacana ini sejak zaman Nabi Muhammad, jadi bukan baru-baru belakangan, bukan. Misalnya dalam ayat Al-Quran ada ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun gitu. Terus di dalam beberapa hadis Sahih Bukhari juga ada. Misalnya dalam salah satu redaksi hadisnya itu disebutkan begini. Ini dalam hadis qudsi ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man adali waliyan fa'adzantuhu bil harbi. Beberapa redaksi hadis ini agak berbeda, ada yang man adha, tapi ada yang juga menggunakan man adali waliyan. Terus kalau kita coba lacak di dalam kumpulan hadis Al-Jami' Shaghir karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, kita temukan juga ada beberapa istilah-istilah waliullah, auliaullah, atau istilah-istilah yang kita temukan dalam beberapa tafsir sufi itu auliyai dan seterusnya itu ya, yang bersumber dari riwayat Kanjeng Nabi Muhammad. Itu memberi pengertian bahwa istilah-istilah ini telah diperkenalkan dan menjadi diskursus atau wacana pada zaman sejak mula-mula Islam datang, itu sejak zaman Nabi Muhammad berarti. Yang berikutnya kita juga bisa memberikan argumentasi, misalnya pada zaman Nabi Muhammad itu sudah ada kelompok sahabat Nabi yang sering disebut dengan ahlu sufa, hidupnya di pojok Masjid Nabawi, menekuni ilmu, menekuni ibadah-ibadah dan berbagai ibadah yang sunat-sunat, bukan hanya yang fardu gitu. Mereka ini banyak jumlahnya, dan salah satu di antara mereka disebut dengan nama Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis, yang lain-lain menjadi ahli yang menekuni ibadah. Nah, orang-orang yang berguru kepada mereka ini diantaranya kemudian disebut buka utaibin gitu, orang-orang yang sering bertaubat dan seterusnya ya. Kalau ingin baca eksistensi kelompok ahli sufah ini, ada di dalam dua kitab penting. Satu dalam kitab Al-Luma karangan Abu Nasr At-Tusi. Yang kedua kitab babonnya tasawuf itu adalah Khilyatul Auliya karangan Abu Nu'aim Al-Asfahani. Di dua kitab itu ada dijelaskan di situ. Jadi berdasarkan ini
tasawuf, ahli laku, di dalam tarekat dan seterusnya bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada yang lain gitu. Selain itu, ada juga istilah-istilah beberapa riwayat yang menyebutkan al-mutafarridun. Kanjeng Nabi menyebut begitu. Al-mutafarridun, siapa al-mutafarridun itu? Atau dalam bahasa yang lain al-mufridun. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad bahwa yang disebut al-mutafarridun itu adz-dzakirunallah wadz-dzakirat. Orang-orang yang senantiasa melanggengkan zikir, laki-laki atau perempuan, di mana saja dia berada. Kecuali di dalam tempat-tempat yang terlarang ya, misalnya di kamar mandi atau di sejenis itu. Selain itu ada istilah yang kalau kita baca misalnya dalam Al-Adhkar Nawawiyah itu ada halaqah dzikir. Halaqah dzikir disebut sebagai Riyadul Jannah atau taman-taman surga. Halaqah dzikir itu dzikir jamaah. Apa yang bisa difahami dari dzikir jamaah kecuali bahwa dia ada dzikir-dzikir yang dapat didengar atau secara jahar gitu. Itu sudah ada sejak zaman Nabi, wong ada riwayat-riwayat hadisnya yang diriwayatkan oleh banyak kitab-kitab termasuk dalam Al-Adhkar Nawawiyah itu. Terus ada lagi hal yang penting itu adalah ada sanad tarekat yang berhubungan langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad melalui dua sahabat. Satu Imam Ali karramallahu wajhah, yang kedua Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Disebut Imam Ali karramallahu wajhah itu yang mulia wajahnya karena Imam Ali dalam sejarah tidak dikenal sebagai pernah menyembah berhala. Oleh karena itu disebut wajahnya yang mulia. As-Siddiq orang yang membenarkan, yang yakinnya benar, lakunya benar, dan dikenal begitu karena dia dikenal membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dari dua tokoh inilah Sayyidina Abu Bakar, Imam Ali karramallahu wajhah, tarekat-tarekat sekarang berkembang. Mulai ada yang namanya Al-Qadiriyah, ada Anak Syabandiyah, ada Syadziliyah, ada Syatoriyah, ada Tijaniyah, dan seterusnya ya. Kalau Tijaniyah itu langsung Imam Tijani dari Kanjeng Nabi melalui Bil Barzaki. Selain Tijani itu menggunakan dua jalur ini. Ini memberi pengertian apa? Sebagian sahabat Nabi ada yang meniru Kanjeng Nabi bukan hanya dalam qaul, tetapi ta'abudnya, ibadahnya, dan petunjuk-petunjuknya. Sehingga kita mengenal zikir-zikir yang ada dalam tarekat, misalnya la ilaha illallah. Misalnya lagi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Atau zikir-zikir dengan yang kemudian menjadi zikir-zikir tarekat itu ya, banyak sekali. Selain ini, Kanjeng Nabi juga mengajarkan zikir-zikir kepada para sahabat yang lain. Ada yang diberi surat Al-Fatihah, ada yang diberi hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ada yang diberi sholawat. Misalnya ada beberapa riwayat menyebutkan ada seorang sahabat yang protes karena dia tidak bisa bersedekah gitu ya. Bagaimana caranya bersedekah agar bisa sama dia karena tidak punya harta ini kemudian protes gitu ya. Lalu disebutkan oleh Kanjeng Nabi agar senantiasa melanggengkan sholawat. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli alal muslimin wal muslimat. Sedekah itu pun dihitung sama bagi orang yang tidak punya dengan orang yang punya harta ketika bersedekah. Jadi kalau seorang yang menjalin laku, pada umumnya dia tidak meninggalkan sedekah dan dia mengambil amal-amal sedekah. Meskipun tidak harus dengan harta ketika dia tidak punya cukup harta. Terutama dengan istighfar, dengan sholawat atau dengan kalimah-kalimah thayyibah. Dengan istighfar misalnya yang pakai redaksi Astaghfirullahaladzim, li wali walidayya, wali ashabil hukukil wali hukukil wajibati alayya, wali jamil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Itu yang biasa diucapkan di dalam setelah ba'da sholah ya. Sebagian memang memakai Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi ada sebagian yang menggunakan, dan saya menggunakan diantaranya adalah Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat. Itu juga bagian dari sedekah. Dan orang yang bersedekah itu kan kedudukan amal sedekah itu sangat tinggi gitu. Sangat besar faedahnya. Sangat baik
bagi asar-asar untuk penjernihan jawarih kita, penjernihan hati kita. Dengan mengerti beberapa argumen ini, alasan ini, maka tidak tepat mereka yang mengatakan bahwa tasawuf atau ilmu laku, ilmu tarekat itu bersumber dari Persia atau dari India. Apalagi sampai mengatakan bahwa tarekat itu atau tasawuf itu haram, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian orang salafi yang mengatakan begitu. Itu sama sekali tidak tepat. Karena apa? Ya beberapa argumentasi tadi sudah cukup menjelaskan, dan bagaimana pendalamannya bisa dirogoh sendiri oleh pembaca atau pendengar yang mendengarkan khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah di masjid tentang kelembutan hati atau ar-raqaiq, tentang apa yang membaca kitab-kitab, bisa didalami sendiri dalam beberapa kitab. Misalnya kitab yang penting itu diantaranya Khilyatul Auliya yang sudah kita singgung tadi ya. Kitab ini ditulis oleh Abu Naim Al-Aswani, menjelaskan dari mulai Kanjeng Nabi sampai para wali pada masanya. Itu hampir banyak di situ disebutkan memiliki sanad kepada Kanjeng Nabi. Memiliki sanad kepada Kanjeng Nabi, meriwayatkan hadis-hadis dari Kanjeng Nabi, dan oleh karena itu mendasarkan perilakunya dari Kanjeng Nabi. Ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan menjadi nasihat untuk nafas saya sendiri, dan semoga bisa diambil manfaatnya oleh pembaca yang mungkin dapat mengambil manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul hadi ala siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin.